Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak semua, hari ini tematik kita masih di buku tematik 3H kalian. Silakan kalian siapkan, lalu kalian buka buku kalian halaman 32. Hari ini Miss akan menjelaskan pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Sudah siap anak Miss semua? Ya, kalau sudah siap, Miss akan menjelaskan di halaman 32 itu adalah lambang yang ada di pramuka yang digunakan di baju kalian. Kalian perhatikan begitu banyak lambang-lambangnya. Nanti jika kalian di kelas 4 mulai aktif di pramuka, kalian akan menggunakan lambang-lambang yang ada di buku ini. Untuk laki-laki seperti ini dan untuk yang perempuan seperti ini. Nah, salah satunya misalnya kasih contoh untuk yang perempuan itu tanda pandu dunia ini berbentuk persegi, sama dengan tanda tutup kepalanya. Sedangkan kalau yang perempuan atau wanita, dia berbentuk lingkaran, sama dengan tanda pelantikannya. Tanda pelantikan untuk laki-laki ini, sedangkan perempuan seperti ini. Ya, jadi sebelum kalian menempelkan alat-alat atau lambang-lambang pramuka, kalian harus tahu dulu di mana letak tanda-tanda tersebut harus kalian jahit atau kalian tempelkan di baju kalian. Itu saja. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di buku 3 halaman 33 terlihat ini tanda pelantikan pada putri. Terlihat bentuk lingkaran, sedangkan di tanda pelantikan putra berbentuk ada lingkaran dan perseginya. Nah, ini tanda-tandanya juga dimasuk ke dalam matematika. Ini berbentuk segitiga, ini berbentuk persegi panjang, ini jaran genjang, dan ini adalah segi 5. Kenapa dikatakan segi 5? Karena dia mempunyai sisi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paham anak ini semua? Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya Miss akan bahas tentang halaman 36, ayo berlatih. Di situ terlihat tuliskan nama lambang dan letaknya pada seragam pramuka. Nah, ini adalah tadi sudah menjelaskan tanda pelantikan putra. Letaknya di kantong sebelah kiri. Nanti jika kalian menjahitnya. Terus yang ini adalah tanda pandu dunia untuk putri. Letaknya di kerah baju di kanan. Terus ini adalah lencana wilayah. Lencana wilayah ini letaknya atau ditempelkannya di lengan kanan. Baik putra maupun putri sama. Sedangkan ini adalah tanda baru. Letaknya di lengan sebelah kiri. Selanjutnya, yang nomor 2, tuliskan bentuk bangun datar di bawah ini. Ini yang pertama adalah belah ketupat. Kemudian ini adalah segi 8, karena jumlah sisinya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian adalah berbentuk lingkaran. Yang terakhir adalah persegi panjang. Nah, untuk nomor 3 ini PR kalian kerjakan di buku, lalu kalian kirim ke WA Miss Lina atau Miss Siti. Gambarkan 3 contoh bentuk bangun datar dan jenisnya berbeda. Kalian gambar 3 lalu beri nama. Apa nama bangun datar tersebut? 3 macam atau 3 jenis. Ya, selanjutnya pembelajaran 2.
Di sini misalkan jelaskan salah satu keterampilan yang dipelajari dalam pramuka siaga adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ingat ya, P3K itu adalah kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pramuka mengajari arti tolong menolong sesama manusia, baik dalam kecelakaan, kesulitan maupun musibah yang menimpa. Anggota pramuka diajarkan untuk ikhlas dalam menolong dan dalam keadaan apapun. Sikap saling menolong merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Kalian lihat ini ada perisainya. Untuk bintang itu adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ini adalah rantai, yaitu sila kedua. Kemudian pohon beringin adalah sila ketiga. Pala banteng adalah sila keempat. Padi kapas adalah sila kelima. Nah, ini contoh di buku kalian adalah contoh dari pengamalan sila kedua, yaitu membantu korban bencana alam, bersikap santun kepada siapapun. Ya, selanjutnya untuk pramuka siaga terdapat 10 tanda kecakapan khusus atau TKK yang wajib dimiliki. TKK yang wajib dimiliki pramuka siaga antara lain adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, pengaturan ruang, pengamat, juru masak, berkemah, penabungan, menjahit, juru kebun, pengaman kampung dengan gerak jalan. Nah, kalian kemarin sudah belajar menjahit. Kalian kalau sudah nanti siaga, kalian bisa mendapatkan TKK menjahit. Ini TKK menjahit. Ya, kalau kalian suka menabung di rumah, kalau nanti kalian sudah masuk pramuka, berarti kalian sudah dapat TKK untuk menabung. Ya, selanjutnya anak Miss langsung ke Ayo Berlatih halaman 41. Tulislah nama lambang sila Pancasila pada perisai Garuda Pancasila di bawah ini. Tadi Miss sudah jelaskan, bintang adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Lalu adalah gambar pala banteng, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah padi dan kapas, yaitu sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya nomor 2, tulislah contoh kegiatan tolong menolong sesuai dengan pengamalan sila kedua. Sila kedua adalah berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh adalah menolong teman yang tidak membawa pensil dan meminjamkannya. Itu adalah sesuai dengan Pancasila sila kedua. Kemudian bisa juga contohnya menolong teman yang jatuh. Silakan kalian boleh menggunakan contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, pilihlah salah satu lambang tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus apa yang ditunjukkan oleh lambang tersebut. Miss ambil contoh adalah di sini Miss contohnya sebentar ya. Untuk nomor 3, ini Miss gambar yang di bawah adalah TKK, tanda kecakapan khusus. Seperti ini artinya adalah P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian ini berbentuk di dalamnya ada tenda. Ini artinya adalah kalian pernah berkemah. Kemudian tanda lambang lain selain TKK seperti di atas berbentuk segitiga. Ini adalah tanda barung. Kemudian ini adalah peta wilayah berbentuk seperti seperempat lingkaran, yaitu menandai kota Tangerang, menandai peta wilayah. Ya, selanjutnya di PP3 ini lebih dijelaskan lagi tentang TKK pramuka siaga. Di sini adalah yang berwarna kuning adalah bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Kemudian berwarna merah adalah bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Kemudian bidang kesehatan
bidang ketangkasan adalah berwarna putih, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Yang terakhir adalah bidang sosial, itu adalah berwarna biru. Itu adalah contoh TKK untuk siaga. Selanjutnya langsung ke ayo berlatih PB3. Amatilah gambar lambang-lambang pramuka berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Yang pertama, lingkarilah gambar yang merupakan lambang TKK. Setelah itu, tandai lambang TKK yang termasuk bidang sosial. Ini yang Miss lingkari termasuk adalah TKK, sedangkan yang tidak adalah tidak termasuk TKK, dimaksud dengan lambang lain. Ini ada 2, 1, 2 yang barung dan tanda pelantikan khusus wanita tidak termasuk ke dalam lambang TKK. Kemudian TKK yang termasuk bidang sosial. Yang termasuk bidang sosial itu adalah tadi berwarna biru. Ini adalah sosial. Kemudian nomor 2, kelompokkan lambang TKK bidang lain yang sejenis. Berilah tanda yang sama untuk lambang TKK yang satu bidang. Ini Miss kasih tanda yang berwarna biru. Kemudian ini juga berwarna hijau. Dan yang ini adalah berwarna merah. Tandanya berbeda, Miss kasih tanda. Selanjutnya nomor 3, lingkarilah benda yang permukaannya berbentuk persegi. Ingat, benda yang berbentuk persegi sisinya, keempat sisinya adalah sama, yaitu papan catur dan jam. Sedangkan yang 2 ini adalah berbentuk persegi panjang. Selanjutnya nomor 4, berilah tanda centang pada gambar bangun data berikut yang merupakan persegi. Yang merupakan persegi adalah dari 4 gambar ini adalah yang ini yang berwarna hijau. Apa alasannya ini berbentuk persegi? Karena bangun data persegi semua sisinya adalah sama. Ya, itu saja anak Miss semua untuk pembahasan PB 1, 2, dan 3. Semoga kalian paham. Mohon maaf jika pembahasan Miss terlalu cepat. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak Miss semua.